memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus sekarang ada di sorga, kita ada di bumi, kita adalah anggota tubuhnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya, bukan seharusnya, yang Tuhan mau kerjakan di bumi ini, tapi dia sudah di sorga, kita lah dipakainya. Makanya saudara semua, mari melayani Tuhan sungguh-sungguh. Di gereja Tuhan ini, di mana saja saudara di tempat kantor, mari sungguh-sungguh. Ya, kalau tangan saya ini nggak mau sungguh-sungguh, saudaraku, misalnya saya mau khotbah begini, tangan saya berkata, saya mau libur dulu hari ini, mau muntah, suruhlah orang memegang mic ini. Saya nggak mau. Lalu tangan saya lumpuh di sini. Saudara semuanya dari tempat duduk akan berkatakan, dalam nama Yesus, lumpuh tangan ibu itu, bergeraklah. Tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Atau kemudian saudara, mata saya nggak mau terbuka. Saya capek dari tadi, dari kemarin nggak tidur. Saya mau tidur di sini. Waktu saya mau khotbah, mata saya nggak mau patuh kepada saya. Lalu di sinilah saya dibuatnya tidur. Saudara sudah semuanya saudara akan tidak diberkati. Tidak melihat satu keharmonisan dalam tubuh saya. Tapi kalau semua kita tunduk kepada Tuhan Yesus, tunduk kepada pemimpin yang disuruh Tuhan, sehingga kita bekerja harmonis. Saudara baca Efesus 4 mulai dari 1 sampai ayat 16. Kita bekerja harmonis satu dengan lain. Kalau orang melihat kemuliaan Tuhan, oh betapa indahnya, betul. Dan betapa eloknya kalau kita semua bersahati, masing-masing mengerjakan tugas. Jangan katakan nggak ada, semua kita perlu. Saya memang nggak punya alis tebal, tapi kalau saya cukur ini sampai habis, saudara, saya datang kemarin, itu kayak tuyul. Memang ini perlu juga lah. Tapi tanpa saudara, ini alis ini terutama bukan untuk supaya jangan jadi tuyul. Terutama ini alis, walaupun sedikit ada gunanya. Kalau siang hari kita khotbah, misalnya saya khotbah, lalu banyak sinar matahari, peluh banyak turun, itu peluh sampai di alis mengalir ke samping. Dia tidak jatuh ke mata. Akibatnya saya masih terus bisa khotbah dan baca Alkitab. Kalau tidak ada alis ini, air mata, peluh sampai ke mata, saya nggak bisa lihat ini karena saya kan saudara-saudaraku, mana dia jadi ayahnya tidak nampak saya. Jadi alis yang kecil ini pun ada gunanya. Haleluya. Ada fungsi kita semua. Saudara di gereja semuanya penting. Sapu gereja pun penting. Lamp ini semuanya pun penting. Apalagi sound system, apalagi penyanyi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling penting sering yang tidak kelihatan. Jantung saya ini kan nggak kelihatan, paling penting. 30 kali detik dia berhenti, saya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak kelihatan, paru-paru tidak kelihatan. Di gereja ini kadang-kadang ada yang tidak kelihatan, misalnya berdoa sapaan. Nggak ada kelihatan, dia nggak ke tengah-tengah ini berdoa sapaan. Ya, di mana-mana dia. Tapi doa sapanya kayak mesin generator yang menghidupkan terus kuasa Roh Kudus bekerja dalam sidang Tuhan. Jadi semua penting. Apa saja ditaruh Tuhan, ambil bagian saudara. Tidak ada yang tidak punya pelayanan. Dan seluruh tubuh ini ada gunanya. Haleluya. Kuku pun ada gunanya. Ini kuku saya ini sebab nggak ada catnya, ada yang dicantikin yang bagus. Tapi tahukah saudara, kuku ini melindungi kita. Kami kalau belajar dulu jadi dokter itu harus jadi perawat, bagaimana membuat tempat tidur pasien. Kalau mau menaruhkannya harus sak kuku di atas. Kalau bikin sak, kuku ini koyak, jari ini luka. Jadi kuku ini gunanya untuk melindungi kalau pekerjaan-pekerjaan berat sehingga jari ini tidak luka. Seperti itulah kira-kira seluruh kita dalam tubuh Kristus ini. Saling melindungi, saling melengkapi, saling melayani, diikat satu dengan yang lain. Kalau saudara lakukan itu semua, saudara berubah hari lepas hari. Satu dengan lain saling mengasihi, setia dan pelayanan. Dan satu lagi, saya katakan tadi, saudara melaksanakan perintah agung. Karena Tuhan berkata, beritakan Injil, muridkan jiwa-jiwa. Saudara, dimulai dari beritakan Injil. Nggak bisa orang jadi murid kalau tidak dapat keselamatan dulu, dapat paspor dulu, paspor ke surga, jadi anak Tuhan dulu. Kalau sudah jadi anak Tuhan, baru bisa dimuridkan. Kenapa ada gedung gereja? Gedung gereja adalah tempat orang yang bernazar untuk
mengikut Tuhan sungguh-sungguh sehingga dia telah memuridkan orang lain lagi. Mengapa? Kerajaan sorga dikatakan tadi salah satu ciptaan Tuhan, beranak cuculah penuhi bumi. Sayang, anak cucu badani, ini anak saya 3. Kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia hanya di dunia ini saja anak saya. Di sorga saya tidak lihat dia. Kalau saya sendiri mengikut Tuhan, anak saya tidak mengikut Tuhan. Makanya pastikan anak kita, cucu kita semua mengikut Tuhan, supaya itu di bumi, keturunan kita, di sorga pun kekal selama-lamanya. Tapi ini kabar baik bagi orang yang belum menikah dan mungkin tidak menikah, ataupun tidak punya anak. Walaupun tidak punya anak, walaupun belum menikah, walaupun karena saudara membuat anak-anak saudara tidak ada secara badani, tetapi secara rohani saudara bisa beranak cucu memenuhi bumi. Dari mana? Anak rohani. Menginjil lah. Beritakan